Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 796. Ledakan. Situ Beima sangat marah di dalam ruangan dan melemparkan beberapa cangkir teh. Sampah, semuanya sampah. Begitu banyak orang yang mengepung dan membunuh Chen Feng, namun Chen Feng yang terluka justru berhasil lolos. Chen Feng tidak hanya melarikan diri, tetapi Chen Feng juga membunuh Tuan Lin. Ada 10 bos geng yang hadir saat itu, dan itu sangat memalukan. Orang-orang di ruangan itu tidak berani menarik napas. Saat ini, Situ Beima benar-benar marah, siapapun yang berani membuatnya marah berarti mencari kematian. Tetapi Tangxi memiliki temperamen yang buruk dan mengabaikan semua ini. Dia berkata dengan tidak pantas, "Paman Situ, saudaramu Pao sangat jahat." Chen Feng yang terluka, dengan kekuatan tempurnya kurang dari setengah, benar-benar melarikan diri. Jika saya tahu lebih baik, aku tidak akan membiarkan dia pergi. Mendengar ini, mata Situ Beima menjadi dingin dan dia menoleh ke belakang. Qian Lao di sampingnya segera mengeluarkan bola baja dan langsung mengenai lutut kiri Tangxi. Tangxi, yang kesakitan, muncul dan berlutut di tanah. "Siapa kamu? Ini bukan giliranmu untuk memberiku pelajaran." Mata Situ Beima melebar, dia mengeluarkan pistol dari pinggangnya, mengangkat tangannya dan menembak, langsung mengenai paha kanan Tangxi. Tangxi, yang berlutut dengan satu kaki, meratap dan berlutut dengan kedua kaki. "Aku akan memberitahumu berempat lagi, kalian berempat seperti anjing tersesat. Mulai sekarang patuhlah. Jika kamu berani bicara lagi, aku akan membunuhmu." Nada suara Situ Beima dingin, dan dia mengarahkan senjatanya ke 4 orang di Tangxi. Aura pembunuh yang kuat menyebar kemana-mana dan mencekik. "Ya." Tang Sue yang pertama mengangguk, yakin. Sekarang dia tinggal di bawah atap orang lain, dan dia bukan lagi tuan muda dan nona muda klan Yuntang. "Anda sama sekali tidak punya modal untuk bernegosiasi dengan orang lain." "Aku mengerti, Paman Situ." 3 orang lainnya, termasuk Tangxi, semuanya mengangguk dan menurut. Kemarahan Situ Beima akhirnya hilang. Dia bertanya kepada Tang Sue lagi, "Keponakan Tang Sue, kamu mengatakan bahwa Chen Feng terluka parah, jadi kami berani merencanakan penyergapan untuk membunuhnya kali ini. Mengapa menurutku kekuatan bertarung Chen Feng belum berkurang? Bukankah seharusnya maukah kamu berbohong padaku?" Salah satu alasan mengapa Chen Feng disergap kali ini adalah karena Tang Sue dan yang lainnya mengatakan bahwa Chen Feng terluka parah dan kekuatan tempurnya akan berkurang. Tang Sue panik dan menunjuk ke arah Tang Su dan berkata, "Saudaraku Tang Su adalah seorang dokter profesional." Dia sekilas memastikannya. Chen Feng sangat lemah dan kesulitan berjalan. Dia tidak akan pulih dalam 10 hari, ketika datang ke sini. Tang Su mengangguk cepat dan terbatuk, "Paman Situ, kamu harus percaya padaku." Tubuh Chen Feng memang sangat lemah, dan itu bisa dilihat dari pertempuran hari ini. Dia telah berjuang untuk bertahan, dan alasan mengapa dia muntah darah dan pingsan pada akhirnya juga itu hanya karena cederanya. Rasa dingin di mata Situ Beima berangsur-angsur menghilang. "Alasan mengapa saya menanyakan hal ini adalah untuk menakut-nakuti anak-anak ini." Dia juga melihat bahwa Chen Feng hari ini memang telah mendukungnya, dan muntah darah terakhir juga disebabkan oleh kambuhnya luka lama. Saat itu, tidak ada yang menyakitinya. Namun semakin sering hal ini terjadi, semakin menakutkan. Chen Feng yang terluka dan lemah sangat menakutkan, jika dia pulih sepenuhnya, akan ada pisau yang tergantung di atas kepalanya yang bisa membunuhnya kapan saja. Memikirkan hal ini, dia sangat tidak sabar. Sambil mondar-mandir, dia tiba-tiba berhenti dan berkata kepada Lan Haolong yang sedang minum teh, "Tuan Muda Lan, kali ini kamu tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Jika Chen Feng pulih, dia tidak bisa melepaskanku, dan dia juga tidak bisa melepaskanmu." "Ah." Lan Haolong meletakkan cangkir tehnya, mengangkat matanya, dan berkata sambil tersenyum, "Lalu apa maksudmu?" Setelah memikirkannya, Situ Beima berkata, "Jika kami tidak melakukan apapun, kami akan mengingat jubah 3 warna lainnya. Semua orang dari asosiasi saudara Pao akan keluar dan menghancurkan arena bawah tanah dalam satu gerakan. Chen Feng pasti berada di arena bawah tanah, dan kami juga akan membunuh Chen Feng untuk menghindari masalah di masa depan. Apakah menurutmu wanita Luorongyan itu akan menempatkan Chen Feng di arena pertarungan bawah tanah?" Lan Haolong bertanya balik.
Situ Beima bersumpah, bahkan jika kita tidak berada di arena pertarungan bawah tanah, Chen Feng sangat membutuhkan perawatan medis. Jika kita merebut garis ini, saya pasti dapat menemukannya. Lan Haolong berkata dengan sedikit pusing, sejujurnya, Zunlong masih peduli dengan wanita itu. Tahukah Anda, wanita itu adalah bunga yang telah dipelihara Zunlong selama bertahun-tahun. Dia akan bisa memetiknya dalam beberapa hari. Apakah kamu ingin pindah sekarang? Jika kamu membunuhnya, Zunlong akan marah. Kamu tahu, Zunlong kemungkinan besar akan menjadi pewaris keluarga Lan di masa depan. Jika aku mengatakan ini, apakah kamu masih berani mengambil tindakan gegabah? Ini. Wajah Situ Beima langsung berubah menjadi jelek. Jika itu masalahnya, dia tidak mampu menyinggung Lan Zunlong, dan tentu saja dia tidak bisa mengambil tindakan terhadap arena pertarungan bawah tanah. Dia duduk dengan sangat tertekan dan berkata dengan bingung, ini tidak akan berhasil, itu juga tidak akan berhasil. Apakah kita hanya akan menunggu sampai Chen Feng menjadi lebih baik? Lan Haolong tiba-tiba tersenyum menawan dan mengambil cangkir tehnya lagi. Setelah menyesapnya, dia berkata, jangan khawatir, kita bisa bekerja di kedua sisi. Pertama, saya menelepon Zunlong untuk datang ke Tianfu. Dia ada di sini. Wanita itu Luo Rongyan tidak bisa menyembunyikan Chen gila. Satu hal lagi, bukankah keponakan Chen Feng sedang merekam acara TV di Tianfu akhir pekan ini? Pekerjaan keamanan ada di tanganmu. Bukankah mudah untuk mengikat gadis itu dan memaksa Chen Feng keluar? Hanya dalam 3 hari, Chen Feng tidak dapat pulih. Ngomong-ngomong, ada kabar baik lainnya untukmu. Dalam beberapa hari terakhir, beberapa tokoh penting dari keluarga Lan kita akan datang ke Tianfu satu demi satu. Kekuatan tempur mereka di luar imajinasimu. Ketika saatnya tiba, mereka juga dapat mengambil tindakan, dan Chen Feng pasti akan mati. Situ Beima tiba-tiba duduk tegak dan diam-diam kagum. Tahukah Anda, jubah 5 warna di klub Brother Pao semuanya adalah anggota keluarga Lan. Namun sejauh yang dia tahu, kelima orang ini hanyalah tamu biasa keluarga Lan, dan kecakapan tempur mereka sudah luar biasa. Jika tokoh besar dari keluarga Lan muncul, itu akan menjadi peristiwa besar yang akan mengubah warna seluruh dunia. Keluarga Lan adalah keluarga Lan di kota Jiushui. Itu adalah keluarga kelas dunia. Sejujurnya, dia sangat menantikan peluang besar seperti apa yang akan datang ke Tianfu. Tuan Muda Lan, metode Anda sungguh luar biasa. Menurut pertanyaan saya, Chen Feng paling peduli pada wanita di sekitarnya. Dia rela mati demi wanita-wanita ini. Kali ini, Chen Feng awalnya tidak ingin datang ke perjamuan, tapi dia mengambil risiko untuk datang setelah mendengar tentang keponakannya. Terlihat bahwa gadis bernama Wang Xinyao masih memiliki bobot yang sangat penting di hati Chen Feng. Pada saat itu, selama kita menyandera Wang Xinyao, kita tidak akan takut Chen Feng tidak akan menyerah. Situ Beima berkata dengan percaya diri, sangat mengagumi tuan muda keluarga Lan. Lan Haolong tersenyum dan berkata, Presiden Situ, seperti yang saya katakan sebelumnya, jika Chen Feng terbunuh, keluarga Lan dan saudara Pao akan secara resmi bekerja sama, dan mereka tidak akan terkalahkan. Situ Beima mengangguk, ekspresinya akhirnya rileks. Dia berteriak kepada bawahannya, sampaikan perintah saya agar semua mata-mata dari Brother Pao Club memobilisasi dan memantau dengan cermat semua petunjuk di arena pertempuran bawah tanah. Pada saat yang sama, gunakan koneksi di bandara dan stasiun serta jalan raya transportasi lainnya untuk menjaga perhatikan baik-baik gerakan Chen Crazy. Terutama jalan menuju Qinxi, singkatnya, temukan Chen Feng, dan jangan biarkan dia melarikan diri. Bab 797. Ada ruang bawah tanah rahasia di arena bawah tanah. Saat ini, di tempat tidur di ruang bawah tanah, seorang dokter swasta sedang mengobati Chen Feng. Dokter swasta bernama Li Peng ini adalah direktur bedah di rumah sakit keempat Tianfu. Dia adalah bakat yang direkrut oleh Rongyan, dan semua orang yang menderita luka tembak di arena pertempuran bawah tanah dioperasi oleh orang ini sendiri. Karena luka tembak, lukanya tidak terlihat dalam cahaya. Lebih dari 1 jam kemudian, Dr. Li telah mengeluarkan peluru dan membalut luka Chen Feng. Dia melepas topengnya, menghela nafas, dan berkata kepada Rong Yan dan Bai Lang yang cemas, luka luar pasien tidak serius, dan pelurunya telah dikeluarkan, tetapi pasien sangat lemah dan tampaknya mengalami luka dalam yang sangat serius. Ini, Anda tidak bisa melihatnya dari luar, Anda harus pergi ke rumah sakit biasa untuk pemeriksaan dan pengobatan untuk mendapatkan obat yang tepat. Ngomong-ngomong, tidak perlu ditunda, kondisi fisik pasien kurang baik.
Perkataan Dr. Li membuat Rong Yan dan Bai Lang berada dalam dilema. Rong Yan bergumam, pasti ada mata-mata dari Paul Brother Society di luar sekarang. Sangat sulit untuk tidak mengirim Chen Feng ke rumah sakit, tapi bahkan meninggalkan arena pertarungan bawah tanah. Dr. Li melepas pakaian bedahnya, mencuci tangan di sebelahnya, dan berkata, kalau begitu, ini urusan Anda. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kondisi pasien ini kritis dan tidak ada waktu untuk menunda. Sebaiknya Anda mencari solusinya sesegera mungkin. Aku pergi dulu. Mengerti. Aksia, kirim dokter. Li kembali dengan selamat. Rong Yan mengangguk dan melambaikan tangannya. Aksia yang berambut pendek membawa dokter. Li keluar dari ruang bawah tanah. Bai Lang mengerutkan kening dalam-dalam, menatap Chen Feng di ranjang rumah sakit, dan bertanya pada Rong Yan dengan cemas, Tuan Rong Yan, apakah tidak ada cara lain? Sekarang orang gila itu sangat membutuhkan perawatan. Rong Yan juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Jika Chen Feng mati setelah semua usahanya, itu bukan apa-apa baginya. Sebaliknya, dia menyinggung Lan Haolong dan seluruh asosiasi saudara Pao. Kerugiannya sepadan. Tetapi dia juga sangat malu dan berkata dengan bingung, saya memahami hal ini, tetapi sekarang di Tianfu, saudara Pao dapat dikatakan menutupi langit dengan satu tangan. Dia ingin mengirim Chen Feng diam-diam ke rumah sakit dan merawatnya dengan aman. Hampir mustahil. Satu-satunya cara sekarang adalah mengirim Chen Feng kembali ke Qinxi. Setelah kita kembali ke Qinxi, itu akan menjadi wilayah Chen Feng, dan saudara Pao akan berada di luar jangkauan. Bai Lang mengangguk dalam diam, merasa itu masuk akal. Sekarang seluruh kota Tianfu berbahaya baginya dan Chen Feng. Tetapi Rong Yan berkata lagi, tetapi alasannya sama sekarang. Orang-orang saudara Pao tidak akan membiarkan kita mengirim Chen Feng ke Qinxi dengan mudah. Dan pergi ke Qinxi, dengan kondisi fisik Chen Feng saat ini, kecuali tidak ada pilihan untuk terbang atau alat transportasi lainnya, sungguh memusingkan. Saya punya solusinya. Bai Lang tiba-tiba mendapat inspirasi. Dia mengeluarkan ponsel Chen Feng dari saku Chen Feng. Tidak ada kata sandi untuk layar kunci ponsel Chen Feng, dia dengan mudah membukanya dan menemukan nama di buku alamatnya. Joan. Mungkin, hanya orang ini yang dapat memastikan bahwa Chen Feng meninggalkan Tianfu dengan selamat sekarang. Dalam waktu kurang dari 1 jam, tiba-tiba sebuah jeep dan truk dari Departemen Perang, yang menarik muatan tentara dengan peluru tajam, berhenti di pintu masuk arena pertempuran bawah tanah. Mata-mata di luar arena pertarungan bawah tanah semuanya tercengang dan menyaksikan tanpa daya saat Chen Feng dibawa ke dalam mobil. Ayo kembali dan lapor ke Presiden. Kendaraan Departemen Perang memberi orang-orang ini 10.000 keberanian, tetapi mereka tidak berani mengambil tindakan gegabah. Dengan cara ini, Chen Feng diantar langsung ke bandara. Dan Kiao An bahkan lebih mendominasi dan langsung menyewa pesawat untuk membawa Chen Feng kembali ke Qinxi. 2 jam kemudian, begitu pesawat mendarat, staf medis dari rumah sakit sudah menunggu di bandara. Mereka segera membawa Chen Feng ke rumah sakit. Saat Chen Feng bangun lagi, itu sudah 2 hari kemudian. Dia membuka matanya dengan mengantuk, dan orang pertama yang menarik perhatiannya adalah Liu Jingbai. Saudara Chen, kamu sudah bangun, bagus sekali. Liu Jingbai benar-benar hampir menangis kegirangan, ketika Chen Feng bangun, dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Anda tahu, baru kemarin, dokter benar-benar memberi pemberitahuan penyakit kritis kepada Chen Feng. Banyak organ dalam tubuh Chen Feng menunjukkan tanda-tanda pendarahan dan kerusakan, dan kondisinya sangat kritis. Tapi sekarang Chen Feng sudah bangun, itu berarti hidupnya tidak lagi dalam bahaya. Chen Feng dalam keadaan linglung, ia masih ingat pernah pingsan di halaman rumah Situ Beima. Kenapa kamu terbangun di rumah sakit, apalagi Jingbai juga ada di sana? Apakah dia kembali ke Qinxi? Jingbai, apakah aku akan kembali ke Qinxi? Ngomong-ngomong, di mana Bai Lang? Chen Feng memutar matanya. Tidak ada orang lain di bangsal kecuali Jingbai. Liu Jingbai menunjuk keluar dan berkata, ya, Anda berada di Qinxi, ini rumah sakit kami. Ngomong-ngomong, mereka semua berjongkok di luar. Saya meminta mereka keluar. Anda harus diam dan istirahat. Baru pada saat itulah Chen Feng memahami bahwa, dengan kata lain, pada saat terakhir, Bai Lang dan Bai Rui membawanya dan melarikan diri dari rumah Situ Beima. Dan kembali ke Qinxi dengan lancar. Kali ini, pelariannya benar-benar sempit, dan perahunya hampir terbalik di selokan. Dia mencoba untuk duduk, tetapi merasakan kram di seluruh tubuhnya, seolah-olah setiap organ dipotong dengan pisau.
Tapi seluruh perutku tidak terasa seperti ini. Sebaliknya, ada arus hangat yang sangat nyaman mengalir dari perut ke seluruh bagian tubuh. Dia mengerti bahwa itu adalah fungsi dari rumput nyanyian dewa lagi. Rumput peri ini membantunya pulih. Jingbai, minta Bailang dan Bai Rui masuk. Ada yang ingin kutanyakan padanya. Sambil menahan rasa sakit, Chen Feng duduk. Liu Jingbai buru-buru melangkah maju untuk membantunya, mengetahui bahwa dia tidak bisa menahan diri untuk bersikap keras kepala. Setelah menemukan bantal untuk Chen Feng duduk di belakang, dia keluar. Beberapa saat kemudian, Bailang membuka pintu dan masuk. Yang lain ingin masuk, tetapi dihadang oleh Liu Jingbai. Orang gila, bangun. Melihat Chen Feng bangun, Bailang merasa sangat lega. Chen Feng mengangguk sedikit dan berkata, terima kasih kali ini. Ngomong-ngomong, bagaimana kita bisa sampai ke Qinzi, di mana Bai Rui? Mata Bailang berkedip saat mendengar nama Bai Rui. Dia menekan emosinya dan berkata kepada Chen Feng, Rongyan pemilik dari arena pertarungan bawah tanahlah yang menyelamatkan kami dan membawa kami ke arena pertarungan bawah tanah. Saya menggunakan ponsel Anda untuk menelepon ketua tim Kiao An. Itu adalah Kiao An. Pemimpin tim mengatur orang-orang dari Departemen Perang untuk mengawal kita kembali ke Qinzi. Chen Feng mengangguk dan memahami bahwa Bailang telah melakukannya dengan sangat aman. Kalau begitu, akan lebih aman jika kembali ke Qinzi. Jika Anda ingin kembali ke Qinzi dengan selamat, yang terbaik adalah mengandalkan kekuatan Kiao An. Meski terjadi pertarungan antara sungai dan danau, kekuasaan resmi akhirnya digunakan untuk melanggar aturan. Namun jika menyangkut hidup dan mati, terkadang kita tidak mempedulikannya. Ngomong-ngomong, di mana Bai Rui? Bukankah dia di luar? Chen Feng bertanya lagi, selalu merasa tatapan Bailang aneh. Bailang merenung dalam waktu lama, matanya berbinar. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, dia berkata dengan nada berat, Bai Rui meninggal. Apa? Hati Chen Feng mulai sakit. Bab 798. Chen Feng mengenakan gaun rumah sakit dan berdiri di dekat jendela. Ada sebatang rokok tergantung di sudut mulutnya. Asap rokok berterbangan ke atas dan tiba-tiba tertiup angin. Angin ini cukup kecil, hanya mampu menggerakkan asap. Namun pada saat itu, tubuh Chen Feng tampak terguncang beberapa kali. Punggungnya tampak sangat kurus. Dia berdiri tak bergerak di dekat jendela selama lebih dari setengah jam. Dan matanya selalu menatap kosong ke kejauhan. Bola mata hitam itu seperti proyektor, menampilkan gambar yang berantakan. Dia melihat banyak hal, semuanya tentang Bai Rui. Ketika saya masih muda, saya bermain petak umpet dengan Bai Rui dan Bai Xian, bolos sekolah bersama, dan memanjat tembok untuk menggali sarang burung. Pertama kali dia pergi ke disko, Bai Rui membawanya ke sana. Gadis kecil itu memutar tubuhnya dengan gila-gilaan di tempat yang remang-remang. Selalu kunyah permen karet di mulutnya, lalu lambaikan tangan ke arahnya sambil tersenyum. Kalau begitu, panggil dia dengan penuh kasih sayang, saudara gila. Bai Rui sudah mati. Jantungnya tercekat dan rasa sakitnya sangat menyakitkan hingga sulit bernapas. Kenangan di matanya perlahan menghilang, digantikan oleh warna merah yang mematikan. Situ Beima, Lan Haolong, Broter Pao Hui, dan keluarga Lan, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Suara tertahan dan robek tiba-tiba datang dari tubuh kurus itu. Kebencian yang memilukan memenuhi ruangan, berubah menjadi aura pembunuh. Tubuh Chen Feng mulai bergetar hebat. Aura pembunuh yang kuat yang terpancar dari tubuh kurus itu sangatlah menyedihkan. Tampaknya menelan segalanya. Namun kemudian, tubuhnya tiba-tiba menjadi sunyi. Perasaan kurus itu lenyap. Suasana menindas di dalam ruangan pun lenyap. Pada saat itu, seluruh pribadi Chen Feng tiba-tiba menjadi lebih tebal. Seperti pilar, berdiri tegak di sana. Dia memampatkan semua emosi negatif ke dalam tubuhnya dan tidak lagi mengungkapkannya. Bailang berdiri di belakang Chen Feng, tidak bergerak. Dia bisa merasakan kesedihan Chen Feng, tapi dialah yang lebih sedih. Bai Rui adalah saudara perempuan kandungnya. Ia bukanlah batu tanpa emosi, hatinya juga terbuat dari daging dan berdarah. Namun saat ini, aku hanya bisa mengubur semua kesedihan itu dalam-dalam. Gila, meskipun Bai Rui meninggal, dia menyelesaikan misinya. Di akhir hidupnya, dia tidak menyesal. Bailang yang tadinya mantap dan mantap tiba-tiba menjadi bersemangat. Saat aku mengucapkan kata-kata ini, selain sedih, entah kenapa aku juga sedikit bangga. Bagi keluarga Bai,
mati dalam perjalanan untuk melindungi Chen Feng seperti seorang pahlawan yang mati di medan perang pada zaman kuno dan mengorbankan nyawanya untuk negara. Ini suatu kehormatan. Tapi saat ini, Chen Feng tiba-tiba berbalik. Tidak ada kesedihan tersisa di wajahnya. Tapi mata menawan itu memancarkan cahaya dingin. Ia berjalan menuju Bailang selangkah demi selangkah, dengan momentum yang kuat menekan Bailang. Bailang begitu kewalahan hingga tidak bisa bernapas, dan secara naluriah mundur selangkah. Apa misinya? Katakan padaku. Keduanya hanya berjarak setengah lengan, dan Chen Feng bertanya dengan keras dengan mata tajam. Bailang tidak ragu-ragu dan berseru, baik itu Bai Rui atau seluruh keluarga Bai, misi kami adalah melindungimu. Kami adalah bayanganmu, kehidupan kedua, ketiga, dan keempat di dunia ini. Bai Rui meninggal dalam perjalanan untuk melindungimu, aku bangga padanya. Bentak. Begitu dia selesai berbicara, Chen Feng menamparkan wajahnya. Suaranya sangat keras dan bergema di seluruh bangsal. Liu Jingbai dan yang lainnya di luar bangsal semuanya terkejut. Mereka belum pernah melihat Chen Feng begitu marah, dan mereka belum pernah melihat Chen Feng mengambil tindakan terhadap seseorang yang dekat dengannya. Ada bekas tangan merah di wajah tampan Bailang. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Chen Feng dengan bingung. Tidak ada kebencian, tapi penuh kebingungan. Mata Chen Feng penuh amarah, dan dia berteriak, Bai Rui baru berusia 25 tahun, 25 tahun. Dia masih memiliki banyak kehidupan yang tersisa. Dia seharusnya memiliki hidupnya sendiri, bukan menyerahkan nyawanya untuk melindungiku, anak yatim piatu yang gila. Bailang, biar ku beritahu, aku, Chen Feng, tidak membutuhkan perlindungan dari orang lain seumur hidupku. Apa yang disebut misi keluarga Baimu tidak ada hubungannya denganku. Ingat, setiap orang berhak memilih hidupnya sendiri. Kamu tidak berhak ikut campur. Kenapa kamu harus membelenggu orang yang kamu cintai? Aku tumbuh bersamamu. Kamu adalah teman dan kerabatku, Chen Feng, bukan bayanganku. Yang kuinginkan adalah Bai Rui, gadis bahagia yang suka mengunyah permen karet dan menari disko. Aku tidak ingin mayat. Apakah kamu mengerti? Kata-kata Chen Feng jauh lebih keras daripada tamparan tadi. Suasana tegang Bailang akhirnya pecah. Seluruh tubuhnya gemetar, matanya terbuka lebar, dan air mata mengalir dari bola matanya dan menetes ke bawah. Gila, tahukah kamu betapa beratnya belenggu di tubuh kita? Aku tidak bisa bernapas, tapi aku harus bertahan, meski aku mengertakkan gigi. Memang benar, di zaman sekarang ini, sangatlah bodoh jika tetap mengikuti misi keluarga. Tapi tahukah kamu? Perlindungan kami terhadap kamu belum sepenuhnya menjadi misi keluarga sejak awal, karena kami juga menganggap kamu sebagai anggota keluarga, dan kamu tidak memerlukan alasan untuk melindungi keluarga kamu. Beberapa hari yang lalu, aku bertanya pada Bai Rui apakah dia akan mati untukmu. Dia mengatakan padaku bahwa dia akan mati, tapi bukan karena misi keluarga, tapi karena dia sudah lama mengenalimu, Chen Feng. Kamu juga kakaknya. Petik 2. Hati Chen Feng terkejut. Dia berdiri di sana dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, dia akhirnya menundukkan kepalanya. Bai Rui menganggapnya sebagai kakak laki-laki dan kerabat. Namun dia gagal melindungi adiknya. Menyalahkan dirinya sendiri, itu membuatnya kering seketika. Bailang, maafkan aku. Gila, kamu tidak perlu bicara lebih banyak, aku mengerti. Pada suatu saat, ledakan emosi menyebabkan kedua pria itu saling berpelukan secara gagah. Di antara pria, seringkali, mereka tidak membutuhkan terlalu banyak kata. Emosi di antara mereka lebih murni dan halus. Dan beberapa kata, jika disimpan di hati, justru lebih berbobot. Bailang tahu bahwa Chen Feng sama sekali tidak menganggap mereka sebagai walinya. Bahkan sejak awal, keluarga Bai telah dengan jelas menyatakan bahwa mereka melindungi Chen Feng. Tepatnya, Chen Feng menganggap mereka sebagai teman dan bahkan anggota keluarga. Kematian Bai Rui, bagi Chen Feng, adalah kepergian keluarganya, sebuah kesedihan yang nyata. Dan ini melibatkan perwalian, yang menimbulkan rasa menyalahkan diri sendiri yang mendalam. Saat ini, dia dan Chen Feng adalah sama. Karena saudara perempuan mereka pergi selamanya. Hati Chen Feng diliputi rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Alasan kenapa dia menamparkan Bailang begitu keras adalah untuk membangunkannya, dan juga untuk mengingatkan Bailang agar tidak melakukan hal bodoh seperti Bai Rui lagi. Dia yatim piatu yang gila, hidupnya tidak berharga, dan dia tidak layak atas pengorbanan orang lain.
Bai Rui kali ini telah membuatnya menyalahkan diri sendiri selama sisa hidupnya. Ia sangat takut suatu saat Bailang akan memilih mengorbankan dirinya untuk melindungi dirinya. Itu akan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Karena dia gila dan tidak layak. Bab 799. Orang-orang seperti Chen Feng sudah terbiasa dengan hidup dan mati, jadi bukan berarti mereka tidak tahan dengan pemisahan hidup dan mati. Hanya saja, sebanyak apapun yang saya alami, tetap saja sakitnya tak tertahankan ketika saya mengalaminya lagi. Karena dia juga manusia, hatinya juga terbuat dari daging, dan dia lebih menghargai perasaan. Tapi yang lebih baik dari yang lain adalah dia bisa menyembunyikan semua emosinya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Mengenakan masker untuk hidup sudah menjadi kebiasaan sejak lama. Setelah itu, dengan izinnya, sejumlah besar orang masuk ke dalam ruangan. Liu Jingbai, Zhang Xinyan, Ruan Qingqiu, Liu Jianyun, Li Tongzu dan Qiao An. Setelah bertukar salam singkat, Chen Feng terus tersenyum, yang tidak membuat suasananya terlalu menyedihkan. Jingbai, Xinyan, kalian berdua keluar sebentar, dan kita tuan-tuan bisa mengobrol sebentar. Chen Feng tiba-tiba melambai kepada kedua wanita itu. Gila, kami. Zhang Xinyan juga ingin mengatakan sesuatu. Tapi Liu Jingbai menariknya keluar dari bangsal. Liu Jingbai tahu bahwa Chen Feng pasti memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Dan alasan mempertahankan Ruan Qingqiu pasti menjadi bahan diskusi dan berhubungan dengan geng. Yang harus dia dan Zhang Xinyan lakukan sekarang adalah tidak menimbulkan masalah. Setelah kedua wanita itu pergi, Chen Feng juga kehilangan senyumannya. Dia mengambil sebungkus rokok dari samping tempat tidur dan memberikan satu kepada masing-masing pria. Saat memposting, dia meminta maaf kepada Ruan Qingqiu. Qingqiu, maaf, tidak keberatan. Sungguh tidak nyaman untuk tidak merokok untuk sementara waktu, jadi saya hanya bisa merasa dirugikan oleh Ruan Qingqiu. Ruan Qingqiu duduk tegak, tersenyum, dan menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa tidak apa-apa. Bailang tidak merokok, jadi dia tidak menjawab. Li Tongzu sangat cerdas dan menggunakan korek api untuk menyalakan rokok untuk semua orang, dimulai dengan Chen Feng. Setelah Chen Feng menghisap rokok pertamanya, dia menggantungkan rokok di sudut mulutnya dan menggaruk telinganya dengan jari kelingking tangan kanannya. Dia adalah orang pertama yang berbicara, kali ini, Tianfu dan sektenya disebabkan oleh kelalaian saya, yang menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Saya menaruh seluruh perhatian saya pada sekte Yuntang. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa saudara Pao tiba-tiba akan bergabung dengan sekte Yuntang. Keluarga Lan harus berurusan dengan aku akan membunuhku. Dan saya pergi ke perjamuan dengan gegabah tanpa pulih, yang membuka jalan bagi kegagalan ini. Singkatnya, tanggung jawab ada di tanganku. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah membunuh Situ Beima dan anjing-anjing keluarga Lan. Sejujurnya, tanggung jawab ada di tangannya saat ini. Meskipun dia telah menyimpulkan bahwa Situ Beima yang menyelenggarakan perjamuan Hongmen hari itu, dia masih meremehkan kekejaman Situ Beima dan tidak menyangka bahwa Situ Beima akan membunuhnya. Kerugian ini disebabkan oleh kecerobohan. Pada titik ini, dia tiba-tiba menyipitkan matanya dan tersenyum pada Qiao An. Terima kasih kepada ketua tim Qiao kali ini. Jika bukan karena ketua tim Qiao, saya mungkin tidak dapat kembali ke Qinzi. Nak, berhentilah menjual plester kulit anjing kepadaku di sini. Qiao An, yang sedang merokok, melambaikan tangannya dan berkata dengan marah, Bailang meneleponku saat itu, dan aku takut. Jika anakmu meninggal, Long Guo, warna langit dan bumi akan berubah. Memang Bailang mengagetkan saat meneleponnya. Mampu mencapai titik tersebut menunjukkan bahwa situasi Chen Feng sangat kritis. Untungnya, pria tangguh ini akhirnya berhasil diselamatkan. Saya seorang yatim piatu yang neneknya tidak peduli pada ibu mertua saya, jadi saya akan mati. Kata Chen Feng tidak setuju. Dia tiba-tiba melihat ke arah Ruan Qingqiu dan bertanya, Qingqiu, meskipun Qinzi relatif jauh dari Tianfu, bagaimanapun juga, Qin Meng dan saudara Pao adalah geng di dunia bawah tanah. Mereka seharusnya mendapat banyak berita akhir-akhir ini, bukan? Alasan mengapa Ruan Qingqiu tertinggal adalah untuk menanyakan tentang perselingkuhan antar geng. Ruan Qingqiu mengangguk dan berkata, orang-orang dari perkumpulan saudara Pao telah menyusup ke seluruh kerajaan naga, dan tujuan mereka tampaknya hanya satu, yaitu menyebarkan rumor dan menimbulkan masalah. Mereka menyebarkan berita kemana-mana bahwa Anda adalah Algojo dan telah membunuh lebih dari 300 orang dari klan Yuntang. Bahkan Qinzi punya berita seperti ini, dan banyak orang besar datang kepadaku untuk menanyakan berita itu.
Tetapi saya telah menggunakan kemampuan saya untuk menangkap semua adik laki-laki yang menyusup ke saudara Pao di Qinzi, dan mengklarifikasi berita palsu tentang pembunuhan Anda. Tetapi menurut mata-mata dari Liga Qin di provinsi lain, ada banyak keributan di dunia bawah tanah di provinsi Kerajaan Naga, dan rumor tersebut ditanggapi dengan serius. Dan kekuatan Liga Qin di provinsi luar terlalu lemah, dan mereka tampaknya tidak berdaya untuk mengklarifikasi berita palsu ini. Pada akhirnya, Ruan Qingqiu merasa sedikit bersalah. Ketika Chen Feng koma, dia tidak bisa banyak membantu Chen Feng. Chen Feng sangat senang karena Ruan Qingqiu telah melakukan pekerjaannya dengan cukup baik. Kali ini, saudara Pao akan menghabiskan banyak uang untuk merusak reputasinya. Liga Qin juga berada di luar jangkauannya untuk menangani masalah di provinsi lain. Baunya busuk, tapi sebenarnya dia tidak peduli. Dia tidak perlu khawatir dengan orang yang percaya padanya, dan dia tidak perlu peduli dengan orang yang tidak percaya padanya. Dia tidak mencalonkan diri dalam pemilu, jadi tidak perlu semua orang menganggap dia orang baik. Qingqiu, kamu membuat persiapan hari ini. Pilih 50 orang yang cakap dari Liga Qin dan persiapkan mereka secara diam-diam. Dalam beberapa hari, kamu dan Cao Baibai akan memilih 2 jenderal yang cakap untuk memimpin tim bersama dan menunggu beritaku menyelinap ke Tianfu. Yang terbaik adalah menyelesaikan masalah antar geng melalui metode geng. Kali ini, menggunakan koneksi ketua tim Kiao sudah melanggar aturan. Kali ini, aku akan bertarung sungguhan dengan saudara Pao. Pada akhirnya, aku secara pribadi akan memenggal kepala Situ Beima. Dia telah memutuskan tidak hanya untuk membunuh Situ Beima, tetapi juga untuk menghancurkan seluruh asosiasi saudara Pao. Itu selalu menjadi gayanya dalam melakukan sesuatu tanpa henti dan tanpa meninggalkan konsekuensi apapun. Indra berpikir dan penciuman Ruan Qingqiu sangat kuat. Dia sedikit mengalihkan pandangannya dan bertanya kepada Chen Feng, orang gila, apakah kamu akan kembali ke Tianfu dalam beberapa hari ke depan? Tapi bagaimana dengan lukamu? Dari apa yang dikatakan Chen Feng, sepertinya dia tidak berniat memulihkan diri di Qinzi. Tapi terakhir kali, saya menderita kerugian yang belum pulih dari tubuh saya, akan sangat berbahaya jika kembali terburu-buru kali ini. Ketika Ruan Qingqiu mengatakan ini, yang lain juga menjadi khawatir. Kiao An, khususnya, memperingatkan Chen Feng, jangan cemas. Setidaknya, tunggu sampai tubuhmu pulih. Dengan begitu, kamu tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan hidupmu. Selanjutnya, apa kekuatan keluarga Lan secara keseluruhan sekarang, dan mengapa mereka membunuhmu? Apakah ini benar-benar karena konflik antara kamu dan Lan Zunlong? Jika kamu tidak mengetahui hal ini dengan baik, lukamu belum pulih sepenuhnya. Sebaiknya jangan bertindak gegabah. Li Tongzu juga berkata, ya, orang gila, sekarang bukan saat yang tepat untuk pergi ke Tianfu. Mungkin orang-orang di klub Brother Pao menantikan kepulanganmu seperti bintang dan bulan. Kamu tidak bisa melemparkan dirimu ke dalam perangkap. Jika tidak berhasil, gunakan kekuatan keluarga Liu kami. Liu Jianyun juga keberatan dengan hal ini, dengan mengatakan, keluarga Liu kami juga memiliki beberapa bos dekat di Tianfu, jadi kami dapat membiarkan mereka mengambil tindakan. Chen Feng menatap orang-orang dalam lingkaran, mereka semua menatap dengan prihatin, yang membuatnya tertawa. Dia berkata dengan marah, menurutmu aku ini apa? Orang yang sembrono. Aku menderita kerugian yang begitu besar terakhir kali dan aku akan mati jika aku tidak siap. Dengan pengaturan seperti itu, tentu saja hal-hal tersebut telah menjadi pertimbangan. Maksudmu kamu tidak akan pergi ke Tianfu dalam waktu dekat? Tanya Kiao An. Pergi. Chen Feng mengangkat bibirnya dan berkata dengan percaya diri, pergi besok. Bab 800. Wajah Kiao An menjadi gelap dan dia memutar matanya. Dia berkata tanpa berkata-kata, setelah sekian lama melakukan ini, apakah kita akan bermain piano dengan seekor sapi? Saya pikir saya telah membujuk Chen Feng, tetapi sepertinya sia-sia. Orang ini keras kepala seperti sapi, dan keputusannya sulit diubah. Chen Feng tertawa. Dia belum pernah menyadari sebelumnya bahwa Kiao An, seorang pria botak, cukup manis. Dia mengembuskan asap terakhirnya dan membuang puntung rokoknya ke tempat sampah. Segera, asap keluar dari lubang hidung dan mulut. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, alasan mengapa saya memilih pergi ke Tianfu besok adalah karena Wang Xinyao. Semua orang terkejut beberapa saat, tidak mengerti apa yang dikatakan Chen Feng. Hanya Ruan Qingqiu yang mengalihkan pandangannya sedikit dan berkata dengan lembut, Wang Xinyao akan pergi ke Tianfu. Situ Beima ingin membuat keributan tentang Wang Xinyao. Cerdik. Chen Feng terkadang harus mengagumi Ruan Qingqiu,
dia pastinya seorang wanita dengan indera penciuman yang tajam. Dia menjelaskan, beberapa waktu lalu, saya membuat rencana agar Wang Xinyao memasuki industri hiburan. Dia sedang berlatih dengan agen profesional akhir-akhir ini. Untuk meningkatkan popularitas Wang Xinyao, saya membiarkan dia berpartisipasi dalam variety show. Variety show ini disebut Running Sisters, dan ini adalah variety show outdoor. Lokasi rekaman untuk episode yang diikuti Wang Xinyao ini tepatnya di kota Tianfu, dan waktunya adalah akhir pekan, dan hari ini adalah Kamis. Tidak hanya itu, pekerjaan keamanan setempat ditangani oleh Saudara Pao, jadi Saudara Pao dapat dengan mudah menggunakan syuting variety show ini untuk merugikan Wang Xinyao. Dan alasan mengapa saya pergi ke perjamuan Hongmen Situ Beima beberapa hari yang lalu adalah karena saya ingin menengahi masalah ini, jadi saya jatuh ke dalam perangkap. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka akan ada taruhan sebesar itu. Bagaimana menurutku? Kiao An berkata dengan acuh tak acuh, ini sangat sederhana. Jika Wang Xinyao membatalkan rekaman programnya, bukankah semuanya akan berakhir? Selama kamu tidak pergi ke Tianfu, kamu akan aman. Dengan kekuatan perkumpulan Saudara Pao, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjangkau provinsi lain untuk menimbulkan masalah. Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah variety show pertama Wang Xinyao, tetapi membutuhkan banyak usaha dan banyak koneksi. Jika tidak, Wang Xinyao, seorang amatir, tidak akan pernah bisa berpartisipasi dalam variety show yang begitu populer. Jika dibatalkan, itu akan menjadi pukulan besar bagi masuknya Wang Xinyao ke industri hiburan. Jika dia ingin tampil di variety show di masa depan, meskipun dia memiliki koneksi, akan sulit untuk masuk ke dalamnya. Jadi, Wang Xinyao tidak bisa melepaskan rekaman program ini. Selain itu, kapan aku, Chen Gila, pernah merasa begitu pengecut ketika sesuatu terjadi? Sederhananya, bukan saja aku tidak menyerah, aku juga akan menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan Saudara Pao. Semua orang ketakutan ketika mendengarnya, dan mereka selalu merasa ada yang tidak beres. Ruan Qingqiu berkata, orang gila, meskipun kamu benar, tidak peduli siapa yang kamu lawan, alasan terpenting mengapa kamu tetap tak terkalahkan adalah kekuatanmu sendiri. Kamu baru saja bangun sekarang. Berapa kekuatan tempur yang kamu miliki? Jika kekuatan tempurmu belum pulih, menurutku itu masih sedikit berisiko. Pertanyaan Ruan Qingqiu juga menjadi kekhawatiran semua orang. Benar sekali, alasan mengapa Chen Feng tidak terkalahkan di masa lalu adalah karena kekuatannya sendiri, yang merupakan ketergantungan terbesarnya. Oleh karena itu, Anda dapat mengetahui apa yang Anda lakukan kapan saja dan di mana saja serta berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Tapi sekarang, dia baru saja bangun dari cedera dan kekuatan tempurnya sudah sangat berkurang. Dalam keadaan seperti itu, bukanlah langkah yang bijaksana untuk pergi ke kandang orang lain. Chen Feng sangat senang. Merupakan suatu berkah baginya memiliki wanita pintar seperti Ruan Qingqiu yang membantunya. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang ini, saya memiliki kepercayaan diri sendiri. Alasan mengapa dia berani pergi ke Tianfu besok bukan karena dia berusaha menjadi berani. Hal yang paling kritis tentu saja adalah tubuhnya telah pulih lebih baik. Baginya, betapapun lelah dan cacatnya tubuhnya, hal itu tidak akan mengurangi efektivitas tempurnya secara drastis. Satu-satunya hal yang membatasi kekuatan bertarungnya adalah efek samping dari pertarungan dalam keadaan kekerasan setelah mencabut jarum penyegel tulang, yang berakibat fatal. Alasan mengapa tubuhnya sangat lemah kali ini adalah karena 10 pria berbaju hitam yang terbunuh di Gunung Keiyun terlalu kuat. Setelah dia melepaskan ikatan jarum penyegel tulang, dia menggunakan gerakan magis berkali-kali, yang membuat tubuhnya tak tertahankan dan menyebabkan kerusakan pada organ dalam, kekuatannya sangat berkurang, dan Situ Beima, seorang bajingan, memanfaatkannya. Namun secara umum, setelah tulang ditutup kembali, gejala sisa perlahan melemah. Perawatan rutin di rumah sakit memungkinkan organ dalamnya pulih dengan cepat. Selama 2 hari koma ini, rumput nyanyian dewa terus memperbaiki tubuhnya, dan efeknya sangat jelas. Saya tidak berani mengatakan cukup, tetapi kekuatan tempurnya hampir pulih hingga 70% hingga 80%. Sedangkan untuk luka tembak dan tembakan, itu bukan masalah besar baginya. Dengan kekuatannya saat ini, dia seharusnya tidak memiliki masalah dalam melindungi dirinya sendiri. Tentu saja selain itu masih ada alasan lain, namun tidak bisa dijelaskan terlalu gamblang. Itu adalah Sang Wuyin. Kecuali Zhang Xinyan, tidak ada orang lain yang pernah melihat Sang Wuyin. Kekuatan tempur Wuyin atas tidak tertandingi oleh Wuyin bawah.
Dan salah satu dari 5 yang tersembunyi telah pergi untuk melindungi Wang Xinyao. Karena kehadiran Wu Yin yang terkenal inilah dia berani mengambil risiko bersama Wang Xinyao. Ketika Chen Feng mengatakan ini, semua orang merasa lega. Mereka semua tahu bahwa apapun yang dilakukan Chen Feng dilakukan dengan hati-hati dan tidak sembarangan. Saya masih mempercayai ini. Orang gila, kami memahaminya dan kami akan mendukungmu sepenuhnya. Ruan Qingqiu berkata dengan penuh pertimbangan. Yang lain juga mengangguk. Terutama Qiao An, yang berkata dengan sangat sopan, meskipun Anda mengatakan bahwa menggunakan kekuatan saya melanggar aturan perjuangan, selama Anda tidak terlibat langsung, hal-hal kecil lainnya tidak dianggap pelanggaran. Jika Anda punya perintah, katakan saja. Terakhir kali dia berbicara dengan dekan memperingatkan dia untuk menjaga keamanan Chen Feng. Oleh karena itu, dia tidak bisa melihat Chen Feng dipermainkan sampai mati. Kalau begitu terima kasih dulu, Ketua Tim Qiao. Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, benar-benar ada sesuatu yang perlu dilakukan oleh Ketua Tim Qiao, dan baik Lao Li maupun Saudara Jian Yun tidak dapat membantu. Katakan, tidak perlu pamer. Qiao An senang. Chen Feng kemudian berkata, keluarga Lan adalah keluarga besar di kota Jiushui. Dapat dianggap sebagai keluarga kelas 3 kelas dunia. Meskipun bukan keluarga kelas 1, mereka tetap merupakan keluarga besar dan memiliki dasar tertentu. Kekuatan di Kompleks 06 tersebar luas. Ada kelompok yang berspesialisasi dalam mengumpulkan informasi tentang keluarga besar dunia. Ketua Tim Qiao, yang ingin saya ketahui adalah alasan mengapa keluarga Lan, keluarga besar dengan darah kerajaan naga, meninggalkan kerajaan naga dan berakar di kota Jiushui. Selain itu, aku juga ingin tahu apa yang memicu kegelisahan keluarga Lan kali ini dan membuat mereka pergi ke Tianfu, dan bergabung dengan saudara Pao untuk membunuhku. Kau tahu, aku bertemu Lan Changgu, kepala keluarga Lan, dan lelaki tua itu tidak memusuhiku saat itu, dia sangat ramah. Saya tidak percaya. Saya memiliki konflik dengan Lan Zunlong, dan mereka berusaha keras untuk membunuh saya. Pasti ada alasan mendalam yang tidak aku ketahui. Apa yang dia ingin agar dilakukan Qiao An adalah menggali lebih dalam tentang keluarga Lan. Gali semua rahasia keluarga Lan agar dia bisa mencabut duri ini. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.